Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Nah, sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua tingkatnya memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Sekar Ayulandari, Hadir, Bu. Fitri Ramadhani. Hadir, Bu. Baik, masuk semua ya. Dan pada pagi hari ini, Ibu akan membahas materi tentang petisi Sutarjo. Nah, ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan petisi Sutarjo itu? Saya, Bu, izin menjawab. Silakan kepada Sekar Ayulandari. Jadi, petisi ini merupakan permohonan resmi kepada pemerintah yang dimaksudkan di sini adalah presiden, raja atau ratu, dan sebagainya. Sebagai contoh dari sebuah petisi adalah mahasiswa mengajukan petisi menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mundur dari jabatannya. Nah, petisi Sutarjo ini merupakan petisi yang dikeluarkan oleh Sutarjo Kartohadikusumo. Mungkin itu saja, Bu. Ya, benar sekali jawabannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi tentang latar belakang petisi Sutarjo. Nah, petisi Sutarjo ini ialah sebutan untuk petisi yang diajukan oleh Sutarjo Kartohidikusumo pada tanggal 15 Juli 1936 kepada Ratu Wilhelmina serta Staten Generaal atau Parlemen di Den Haag, negeri Belanda. Nah, petisi ini diajukan karena makin meningkatnya perasaan tidak puas di kalangan rakyat terhadap pemerintahan akibat kebijakan politik yang dijalankan oleh Gubernur Jenderal di Chong. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih siapa saja yang menandatangani petisi ini? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, silakan kepada Fitri Ramadhani. Petisi ini ditandatangani oleh IJ Kasimo, GSSJ Ratulangi, Datuk Temenggung, dan Kokuat Tiong. Itu saja, Bu, yang saya tahu. Baik, benar sekali jawabannya, yaitu petisi ini ditandatangani oleh IJ Kasimo, GSSJ Ratulangi, Datuk Temunggu, dan Kowat Tiong. Baik, selanjutnya membahas materi tentang isi petisi Sutarjo. Isi petisi Sutarjo ini adalah permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda di mana para anggotanya memiliki hak yang sama. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak sih apa yang jadi tujuan dari isi petisi Sutarjo ini? Saya, Bu, Baik, pada Fitri, silakan. Tujuannya yaitu untuk menyusun suatu rencana yang isinya adalah pemberian kepada Indonesia sebuah pemerintahan yang berdiri sendiri dalam batas Pasal 1 Undang-Undang Dasar Belanda. Baik, ya benar sekali jawabannya. Nah, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa kerajaan Belanda meliputi wilayah Belanda, Hindia Belanda, Suriname, dan Kukarako. Nah, pelaksanaannya akan dilakukan beransur-ansur dalam waktu 10 tahun sembari menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, selain itu, Sutarjo juga beranggapan penting untuk memiliki hubungan baik antara Indonesia dengan Belanda.
Agar hubungan keduanya berhasil, maka perlu dilakukan perubahan dalam bentuk dan susunan pemerintahan Indonesia. Nah, adapun perubahan-perubahan yang dilakukan ini adalah Pulau Jawa yang dijadikan satu provinsi, sifat dualisme dalam pemerintahan, dihapuskan, gubernur jenderal diangkat oleh rakyat dan mempunyai hak kekebalan, direktur departemen mempunyai tanggung jawab, Volkskrad dijadikan sebagai parlemen yang sesungguhnya. Nah, penduduk Indonesia adalah orang-orang yang berasal dari Indonesia. Kemudian yaitu reaksi-reaksi terhadap petisi Sutarjo. Nah, petisi reaksi usul dari petisi ini kemudian mendapatkan reaksi baik dari pihak Indonesia maupun Belanda. Nah, Pres Belanda menganggap petisi ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Nah, golongan reaksioner Belanda juga beranggapan bahwa Indonesia belum matang untuk berdiri sendiri. Nah, sedangkan pihak Indonesia beranggapan bahwa pemerintahan memang bermaksud untuk selalu meningkatkan peran rakyat dalam mengadilkan pemerintahannya. Setelah banyak melewati pro dan kontra, tanggal 17 September 1936, petisi Sutarjo diterima untuk dibicarakan kembali dalam sidang khusus. Sidang khusus ini berlangsung sehingga tanggal 29 September 1936. Usai persidangan diadakanlah pengumuman suara. Nah, petisi Sutarjo ini disetujui oleh Volkskrad atau Dewan Rakyat dengan perbandingan 26 suara setuju dan 20 penolakan. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 1936, petisi ini yang telah menjadi petisi Volkskrad ini dikirim kepada Ratu, Staten General, dan Menteri Kolonial Belanda. Sementara sedang menunggu keputusan diterima atau tidak, pada persidangan Volkskrad Juli 1937, Sutarjo memberi usulan baru tentang rencana Indonesia berdiri sendiri. Nah, rencana ini akan dibagi dalam 2 tahap, masing-masing untuk 5 tahun. Nah, usulan baru ini juga akan kembali didiskusikan oleh pemerintahan Belanda apakah akan diterima atau ditolak. Kemudian membahas tentang petisi ditolak. Nah, setelah berunding cukup lama dalam persidangan Volkskrad pada Juli 1938, Gubernur Jenderal Terda telah menganggap bahwa petisi ini lebih baik ditolak. Nah, alasannya karena petisi ini memiliki isi yang kurang jelas, mengingat juga bahwa belum dapat dipastikan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Untuk itu, Gubernur Jenderal Terda menyarankan bahwa petisi ini harus ditolak. Nah, akhirnya melalui keputusan Kerajaan Belanda nomor 40 tanggal 14 November 1938, petisi Sutarjo ini ditolak oleh Ratu Wilhelmina. Nah, ada yang tahu mengapa isi petisi Sutarjo ini ditolak oleh Ratu Wilhelmina? Saya Bu izin menjawab. Nah, baik. Sekar, silakan jawabannya. Dari yang saya ketahui bahwa alasan penolakannya itu karena bangsa Indonesia ini dianggap belum matang untuk memikul tanggung jawab memerintah Indonesianya sendiri. Mungkin itu saja, Bu.
Ya, jawabannya benar sekali. Karena penolakan bangsa Indonesia dianggap belum matang untuk memikul tanggung jawab pemerintahan Indonesia sendiri. Nah, mungkin sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Nah, jika tidak ada, materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jika masih bingung, boleh ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Thank kasih, you. Bu. Terima kasih, Bu. Sama.